Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Sihan, The Revealer Lady, di mana hari ini kita akan mendapatkan pewahyuan yang luar biasa mengenai bulan Shefat. Dalam penanggalan Ibrani, kita sudah memasuki bulan Shefat, yaitu bulan ke-11 atau juga bisa disebut bulan ke-5. Saudara, kita akan mempelajari apa janji Tuhan di bulan ini, amin. Dan tema besar dari bulan Shefat adalah My blessing is on the way. Ada amin, mari tangkap bahwa berkat-berkat ilahi sedang datang untuk setiap kita di dalam nama Yesus. Mari kita buka saudara di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, inilah tema di bulan ini. So kita tangkap dengan iman bahwa kita adalah pohon yang ditanam tepi aliran air. Dan kita apapun yang kita lakukan itu berhasil karena kita menyukai firman Tuhan. Ada amin saudara. Lalu apa pesan profetik di bulan Shefat? Saudara, Shefat yang pertama. Shefat berkaitan erat berbicara mengenai Musa dan kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu ditulis atau didapatkan oleh Musa itu adalah sepanjang bulan Shefat. Kita buka di Ulangan 1 ayat 3. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Jadi artinya gini saudara, di bulan ini adalah bulan di mana kita harus kembali mereview, kita kembali mengingat lagi janji dan firman Tuhan. Di bulan ini kitab Ulangan dan Musa, di situ selama bulan Shefat, Musa itu berkhotbah kitab Ulangan terus selama 37 hari. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Ulangan itu berbicara rangkuman. Ulangan itu isinya rangkuman Torah, rangkuman firman Tuhan. Dan itu isinya ada peringatan, ada janji, ada berkat, juga ada kutuk, ada hukum dan kutuk. So, di bulan ini mana yang mau kau pilih, berkat atau kutuk? Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan dan merenungkan siang dan malam, maka kita akan hidup dalam berkat dan bukan kutuk. Bapak Ibu bisa buka kitab Ulangan, itu udah komplit semua mengenai bulan Shefat ini. So, ayo kita masuk lagi dalam kehidupan mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, artinya apa sih kalau tentang kitab Ulangan dan Musa? Ini waktunya kita merefleksikan kembali janji Tuhan dan revelation yang kita terima. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dan pewahyuan daripada Tuhan. Dan yang paling penting, kitab Ulangan itu dikhotbahkan Musa kepada orang-orang Israel, kepada murid-muridnya, kepada anak buahnya. Artinya di bulan ini kita harus dengan tegas menyatakan kebenaran. Di bulan ini kita harus mengajarkan kebenaran kepada anak-anak rohanimu, kepada murid-muridmu, kepada jemaatmu. Kita harus memberitahukan jalan-jalan kebenaran. Kita harus beritahukan peringatan-peringatan, bahkan janji dan juga penghukuman Tuhan. Saudara, ayo kita sama-sama lakukan bagian kita. Selanjutnya, Shefat, the New Year of Tree. Jadi bulan Shefat juga terkenal dengan Tube Shefat, atau ini adalah tahun baru pohon. Apa sih maksudnya tahun baru pohon? Artinya kalau di Israel musim dingin itu sudah mulai berlalu dan musim semi telah tiba, sehingga orang-orang akan melihat pohon-pohon mulai bertunas, orang-orang akan mulai menanam pohon. So artinya di bulan ini the winter is over and the spring is coming. Musim dingin dalam setiap hidup kita sudah berakhir dan musim semi itu telah tiba. Ada amin saudara. Kalau kita lihat juga penanaman pohon itu berbicara gini, benih yang kita udah tabur di musim-musim yang lalu, benih doa, benih taburan, apapun yang benih yang kita tabur itu sudah mulai tumbuh dan bertunas dan dia akan tumbuh dengan suburnya. Wow, inilah bulan di mana setiap janji, harapan, doa-doamu sudah mulai bertunas. This is the time of year when the earliest blooms appear of some trees. Ini waktunya bermekaran. Waktunya janji Tuhan mulai bermekaran buat setiap kita. Dan ketika pohon itu bermekaran, ini waktu kita mengucap syukur. We give thanks. Kita mengucapkan syukur buat setiap penyediaan, buat setiap kelimpahan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Selanjutnya Shefat juga berbicara mengenai heavy rain. Bulan Shefat itu adalah bulan di mana pertama kali muncul hujan di bangsa Israel. Dan itu hujan yang lebat.
So pengertian hujan apa? Bahwa the blessing is coming. Ketika hujan besar tiba, artinya berkat-berkat itu sudah kita terima. Baik berkat rohani, baik berkat jasmani, kita imani. Ada hujan revival terjadi, hujan pertobatan terjadi, hujan daripada hadirat Tuhan membasahi seluruh bumi. Tidak ada lagi kekeringan, saudara. Tidak ada lagi kekeringan dalam hidup kita, dalam keluarga, gereja, kota, dan bangsa kita. Dan di bulan ini waktunya kita refresh our soul. Air surga mau membasahi setiap kita. Setiap kelelahan di musim lalu, kelelahan berperang, sisa-sisa peperangan di musim lalu, Tuhan mau bersihkan. Tuhan mau segarkan jiwa kita di bulan ini. Karena kekeringan sudah berlalu. Dan ini waktunya kita terima hujan kelimpahan. Kita terima hujan berkat. Kita terima hujan pertobatan atas setiap hidup kita dan keluarga kita. Amin. Selanjutnya Syafat juga berbicara tentang Zakaria. Kita buka di Zakaria 1 ayat 7. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Dan Bapak bisa lanjut baca, itu Zakaria 1 ayat 7 dan seterusnya. Itu tentang penglihatan yang Zakaria lihat pertama kali di bulan Shevat. Apa artinya saudara? Bahwa yang di bulan ini Tuhan sedang membukakan penglihatan-penglihatan yang baru. Tuhan sedang membukakan rahasia-rahasia kerajaan surga buat setiap kita. Tuhan sedang memberikan arahan-arahan yang baru untuk setiap kita, buat keluarga, gereja, dan bangsa kita. Ya, maka dari itu di bulan ini ayo kita tangkap setiap visi, kita tangkap setiap penglihatan daripada Tuhan. Mungkin penglihatan itu datang dari mimpi, mungkin juga dari pengalaman-pengalamanmu. Dalam doa-doamu kau dapat itu, catat Bapak Ibu, karena itu merupakan arahan-arahan untuk bulan-bulan ke depan. Dan bukan hanya kita tahu, kita dapat penglihatan, kita harus mengerti, kita tangkap dengan iman dan kita lakukan itu. Kita harus tahu apa peringatan di balik penglihatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Apa janji Tuhan yang Tuhan berikan melalui penglihatan di setiap kita. Amin, saudara. Selanjutnya Syafat berbicara tentang Asher. Syafat dan suku Asher, saudara. Kita buka ya firman Tuhan, Kejadian 30 ayat 13. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Saudara, artinya apa? Asher itu the good fortune. Asher itu berbicara happiness. So kita decree, kita declare di bulan ini kita akan terima banyak kebahagiaan di dalam nama Yesus. Kita perkatakan kita akan banyak menerima keberuntungan. Bukan karena kita, tapi karena perkenanan Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Mari sama-sama katakan, bulan Syafat adalah bulan kebahagiaan buat setiap kita. Karena Tuhan sedang mau memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Wow, haleluya. Asher juga berbicara Tuhan sedang menyuburkan tanah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di berkat-berkat Yakub di Kejadian 49 ayat 20, juga Ulangan 33, itu disebutkan salah satu warisan untuk suku Israel Asher adalah tanah yang subur dan itu berlimpah daripada hasil bumi, besi, tembaga, dan minyak. Artinya apa saudara? Di bulan ini percaya ada sumber daya alam baru yang akan muncul. Baik itu gas, minyak, emas, itu akan muncul dan menjadi bagian anak-anak Tuhan. Percaya bahwa tanah-tanah akan melayani setiap kita. Percaya bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja. Dan alam semesta dia mendengar perkataan anak raja di atas segala raja. Amin saudara. Dan percaya di bulan ini seperti Asher, dia mendapat promosi ke raja-raja dan bangsawan. Tuhan sedang mau mempromosikan setiap kita gereja Tuhan. Tuhan sedang mau mempromosikan kita anak-anak Tuhan. Dan raja-raja, pintu-pintu daripada raja-raja akan terbuka buat Injil, akan terbuka buat keselamatan. Dan engkau dan saya, kita akan diutus bersama-sama untuk duduk bersama bangsawan. Dan kita menikmati kelimpahan demi kelimpahan demi kelimpahan. Wow, di Asher ini disebut juga loh Bapak Ibu, kalau dilihat di Kejadian 49 ayat 20, Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Jadi percaya penyediaan Tuhan ada buat setiap kita di bulan ini. Kita tidak kekeringan, kita tidak kelaparan karena Tuhan bukan hanya memberikan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Revelation yang baru menjadi bagian kita. Amin. Dan yang terakhir, Syafat berbicara tentang Aquarius. Rasi bintang di bulan Syafat adalah Aquarius. Apa itu Aquarius? Aquarius adalah the water bearer atau pembawa air. Bapak Ibu lihat lambang itu pembawa air. Artinya apa saudara? Ini waktunya kita diisi penuh dengan revelation. Kita diisi penuh dengan firman Tuhan yaitu air itu. Dan kita membagikannya. Jangan kita simpan pewahyuan, jangan kita simpan pengajaran atau firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi kita bagikan itu ke orang-orang. Ke lingkungan sekitarmu, buat keluargamu, buat komunitasmu. Karena kita akan menjadi orang-orang yang membawa air, yang membawa kesegaran. Amin saudara. Dan ini waktunya Tuhan mau padamkan setiap api-api asing. Air surga mau padamkan semua api-api asing. Apa api-api asing dalam keluargamu, dalam gereja, kota, dan bangsamu? Apakah api kemarahan?
Apakah api pemberontakan, api perzinahan? Percaya ada air surga, air revelation, firman Tuhan yang memadamkan semua api-api asing, api-api si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apalagi makna profetik yang mengenai Aquarius, yaitu kita harus memiliki cool spirit. Apa tuh cool spirit? Kita tidak mudah terpancing, kita tidak mudah emosi, tapi kita tenang, damai. Menghadapi setiap apapun gejolak di sekitar kita, kita tetap memiliki cool spirit. Kita punya roh yang tenang, yang aman dalam hadirat Tuhan. Kita gak gampang terpancing, kita gak gampang meledak-ledak. Amin saudara. Dan 6 kunci supaya kita bisa melalui Shepherd dengan dahsyat luar biasa, saya akan sebutkan. Yang pertama, ini dalam musim kau akan bertumbuh, doa-doamu akan bertumbuh. Artinya kau harus benar-benar, yang pertama, you must grow in the Holy Spirit. Kau harus bertumbuh dalam kehidupan yang intim dengan Roh Kudus, bertumbuh dalam pengenalan akan firman, bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran yang sehat yang daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan katakan kau harus punya discernment spirit. Kau harus bisa membedakan mana benih yang jahat, mana benih yang buruk, mana benih yang jahat, mana benih yang baik, mana benih ilahi, mana benih dari si jahat. Kita harus bedakan itu. Karena ada waktunya gandum dan ilalang, dia akan dipisahkan. Mana yang gandum, mana yang ilalang. Pastikan diri kita, engkau dan saya, kita lah gandumnya Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, ini waktunya adalah spring is coming. Winter itu berbicara musim dingin. Berbicara kita gak bisa ngapa-ngapain, kita hanya berdiam diri, kita hanya menantikan, kita mengalami dingin, sepi. Tapi kalau spring datang, kalau musim semi datang, artinya kita work again. Artinya kita bersemangat kembali, kita berkarya kembali, kita move on, kita bergerak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin saudara. Dan yang keempat, seperti Mazmur 1 ayat 1-3, bahwa kesukaannya lah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menjadi rema dan kita lakukan, sehingga apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Kenapa? Karena kita lah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan yang kelima, bahwa Asher berbicara happiness atau delicious, artinya kita minta pengurapan suku Asher. Di bulan ini ayo minta Tuhan pengurapan suku Asher, bahwa kita memiliki the power to enjoy the wealth. Kita harus hancurkan mindset-mindset yang salah tentang kekayaan, tentang mamon, tapi kita pakai kekayaan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pakai pengurapan dari Asher untuk kita terima happiness, untuk kita terima berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan dan memberkati banyak orang, memperkaya banyak orang. Dan yang terakhir, my blessing is on the way. Apa yang kau nantikan di musim sebelumnya sedang mencari engkau. Apapun impianmu, apapun doa-doamu, hari ini akan kau dapatkan dan kau akan temukan, because my blessing is on the way. Sama-sama deklarasikan Bapak Ibu, my blessing is on the way. Dan bukan hanya on the way, di bulan ini dia akan sampai dan mengetuk pintu rumah setiap kita, mengetuk gereja, kota dan bangsa kita. Amin saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua revelation, semua firman Tuhan, janji, berkat, deklarasi, nubuatan, semua digenapi. Jadi nyata atas hidup kami di dalam nama Yesus. Kami terima semua daripada Tuhan dan kami tolak daripada si jahat. Kami kebas, patahkan semua serangan balik, semua tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun, kami kebas di dalam nama Yesus. Kami hanya terima semua daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin.